Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Alhamdulillah, ngomong-ngomong dengan Buya Risman Mukhtar. Selamat Buya, dilantik menjadi dokter dalam usia berapa itu? Buya berapa sekarang? Sekarang sudah masuk 76 lah itu. 76 ya? Iya, 76. Nah, jadi dalam usia 76 tahun, beliau meraih gelar sebagai seorang dokter S3. Nah, tentu ini menarik ini karena dimanapun di Payakumbuh beliau terkenal itu sebagai dai Risman Mukhtar BA. Tahu-tahu merantau ke Jakarta, pulang sudah menjadi dokter. Nah ini bagaimana ceritanya ini? Jadi singkatnya begini Pak Akil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sebetulnya saya ini tamat Seminari Negeri Payakumbuh. Jurusan Tata Buku. Tapi kemudian saya alhamdulillah berkesempatan untuk kuliah di Fakultas Adab IAIN di Payakumbuh waktu itu. Dan saya alhamdulillah meraih sarjana muda sastra Arab di tahun 74. Nah, kemudian setelah itu saya sebetulnya nggak ada ingin melanjutkan. Pernah ada ingin melanjutkan satu semester di doktoral waktu itu di Padang. Tapi karena saya nikah, kemudian itu tidak lanjut karena saya harus bagaimanapun menyelesaikan tanggung jawab saya di rumah tangga gitu ya. Kemudian pendek cerita tahun 90 saya merantau ke Jakarta. Kemudian tapi tetap saya sering pulang kampung 2 kali setahun saya pulang kampung itu. Artinya masih hubungan dengan teman-teman di kampung itu masih kuat gitu. Nah setelah reformasi tahun 2002 ini kan terjadi pemilihan wali kota ya, wali kota Payakumbuh. Waktu itu masih di DPRD. Saya didukung oleh PBB dan waktu itu Partai Keadilan, ya masih PK belum lagi PKS ya. Jadi calon wali kota dan waktu itu wakilnya Sofyan Nawawi, alhamdulillah almarhum. Nah, adik dari Nawawi ini udah yang guru kita lah. Nah, kemudian lolos terpilih gitu. Kemudian adik-adik di Payakumbuh ingin apalagi mendukung saya lagi tahun 2007. 2 kali berarti. 2 kali. Jadi tapi waktu itu mereka minta sama saya, Buya harus usahakan untuk mendapatkan S1 gitu. Jadi jangan nanti munculnya tetap BA itu. BA terus kan. Akhirnya saya coba menyelesaikan di Al-Aqidah di Fakultas Dakwah Komunikasi dan Islam. Tahun 2005 alhamdulillah saya bisa mendapatkan S1 dengan cara matrikulasi ya. Kemudian tahun 2007 ikut lagi jadi calon tapi wakil wali kota, bukan wali kota. Tapi alhamdulillah juga saya nggak jadi. Allah bebaskan saya dari fitnah kekuasaan kan gitu. Nah kemudian saya tetap di Jakarta. Jakarta itu saya di Muhammadiyah, aktif di Muhammadiyah. Kemudian saya ditunjuk sebagai ketua Badan Pembina Harian di Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan. Nah di situ kami buka jurusan baru yang disebut dengan Ekonomi Islam. Nah paskasnya S2. Karena saya sudah punya S1, ya mahasiswa baru, saya mendaftar sebagai mahasiswa. Saya alhamdulillah 2015 saya lulus di S2 sebagai MSc Magister Keuangan Syariah. Jadi kalau di 2005 saya S1, 2015 saya lulus S2. Jadi 10 tahun. 10 tahun. Itu. Nah kemudian setelah waktu saya pelantikan wisuda, saya ketemu dengan Rektor Universitas Modern Jakarta, itu Pak Profesor Dr. Saiful Bahri, yang waktu itu dia adalah rektor. Kemudian saya langsung diberikan kesempatan Buya harus ikut doktor, menyelesaikan doktor di UMJ, duduk manis sampai doktor gitu. Saya bilang kan Pak, saya ini Magister Keuangan Syariah, itu kan MPI, tidak apa-apa Buya tidak perlu pakai linear, pokoknya yang penting Buya doktor gitu. Akhirnya saya mendaftar dan ikut kuliah
Tapi karena waktu itu saya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di perserikatan, di Ulama dan sebagainya, maka saya enggak begitu sampai saya itu sebetulnya sampai COVID itu saya enggak begitu serius. Kemudian saya di DO itu artinya drop out gitu. Artinya sesuai dengan waktunya, ya saya nggak bisa menyebutkan lagi. Akhirnya melapor lagi saya kepada ketua yang membidangi waktu itu, ketua prodinya, Ibu Profesor Dr. Masita. Maka dia bilang itu biar daftar aja lagi. Saya daftar nanti diurus di baru. Saya daftar lagi. Akhirnya alhamdulillah dari 2002 saya mendaftar lagi 2023 ya. Setelah COVID akhirnya saya terus agak serius ya. Alhamdulillah saya bisa selesai sebagai dokter di bidang manajemen pendidikan Islam itu pada tahun 2015. Umur 75 tahun lewat 5 bulan lewat 9 hari. Artinya apa? Satu dasawarsa dari S1 ke S2. Nah, satu dasawarsa lagi S2 ke S3. Prinsip saya adalah bahwa saya tidak pernah saya punya prinsip seperti apa di Rasulullah. Jadi tidak ada kata berhenti untuk ilmu. Jadi untuk ilmu minal mahdillah itu menjadi mindset saya. Jadi kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa tahu semua, tapi kita terus belajar, terus membaca. Alhamdulillah ya, mungkin di usia yang barangkali menurut orang tua ya, tapi saya ini sebetulnya masih punya semangat muda gitu ya. Walaupun usia 76 tahun, tapi insya Allah semangat saya masih muda. Jadi semua bidang studi dilalui secara wajar Bu ya? Secara wajar, artinya saya tidak mendapat artinya saya ini dokter akademik. Jadi bukan honoris causa, apalagi humoris causa gitu. Honoris causa artinya yang diberikan kena kehebatan prestasi semuanya. Tapi humoris causa ya orang nggak pandai dokter diangkat dokter itu namanya humoris causa. Malah nggak tamat SD bisa jadi apa ya? Itu namanya humoris causa. Dokter lucu-lucuan itu. Saya dokter akademik, saya melalui proses ada 5 ritualnya, istilahnya proses untuk jadi dokter itu yang mulai dari seminar proposal. Kemudian proposal, ya seminar proposal, kemudian sudah hasil penelitian. Saya penelitian saya adalah di Padangpanjang, di Kauman, ya Pompes dulu tuh kuliah tuh mungkin Muhammadiyah Padangpanjang. Kemudian sekarang menjadi Pompes Kauman Muhammadiyah Padangpanjang. Saya meneliti kenapa? Karena saya merasa tertarik. Ya pertama karena saya pernah ingin masuk sana, itu ibu musnah saya. Yang kedua, saya mempelajari bahwa dari Kauman itu lahir dulu tokoh-tokoh besar, para ulama besar yang waktu itu ya sudah menghidupkan Muhammadiyah di seluruh paling tidak Sumatera ini. Mereka menjadi pemimpin Muhammadiyah, pilar-pilar kader Muhammadiyah yang berhasil. Makanya saya ingin di mana berhasil saya itu saya teliti ya itu dengan judul implementasi manajemen pendidikan Islam dalam mengintegrasikan dakwah pendidikan organisasi pada pondok pesantren Muhammadiyah Kauman Padangpanjang gitu. Itulah disertasi saya. Dengan distintif saya adalah novelty yang saya ajukan adalah bahwa di lembaga pendidikan itu harus ada 3. Pendidikan Islam pada umumnya harus ada 3 pilar yang harus dilaksanakan. Pertama ya dakwah, ya untuk melahirkan mujahid dakwah. Yang kedua pendidikan dalam arti ya dalam kompetensi ilmu pengetahuan. Yang ketiga organisasi. Mereka itu harus menjadi kader pemimpin umat, pemimpin pergerakan dan pemimpin bangsa. Itulah yang menjadi semangat saya. Alhamdulillah ya dengan itu saya diberikan alhamdulillah kekuatan dan saya tetap mencoba aktif ya sebagai amanah yang diberikan sertifikat doktor. Saya lagi menulis baik di majalah maupun di beberapa media sosial, tapi belum ada yang saya publish dan saya insya Allah menyiapkan beberapa buku yang mungkin insya Allah setiap tahun ini atau awal tahun nanti bisa saya publish sebagai satu bentuk legasi saya insya Allah sebagai orang yang sudah berusia untuk jadi apa yang saya wariskan kepada generasi muda. Nah, kembali kepada masa muda ketika Buya masih masih kuliah mula-mula di SMEA ya. SMEP dulu ya. SMEP 3 tahun. Kemudian SMEA juga 3 tahun ya, normal ya.
Sudah tuh nyambung ke Yayan. Berapa lama tuh ya? Ya di Yayan saya 3,5 tahun. Karena begini, saya itu juga sudah punya rencana itu sebenarnya. Tidak ada rencana saya masuk Yayan. Tapi karena itu ada salah seorang pembina kita di PI waktu itu Bu Fatimah Yunas almarhumah. Jadi ketika itu dia tahu saya sudah kembali di Pinang, saya tamat semua, saya merantau. Tapi karena saya masih ingin belajar, saya kembali lagi ke kampung. Dan Ibu Fatimah itu tahu bahwa saya ada di Payakumbuh. Waktu itu ada buka jurusan baru namanya jurusan sastra Arab, jurusan sejarah dan budaya Islam SKI di Fakultas Adab ya. Maka saya disuruh datang kampus hari itu untuk tes. Itulah, jadi hari itu saya diberitahu hari itu tes, dan ini lucu juga nih, saya di tes disuruh hitung bahasa Arab sampai 10. Nah waktu itu saya bisa cuma sampai 5. Yang saya ingat cuma Wahid, Isnin, Selasa, Arba, Khamsah, itu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu aja. Yang 6-nya saya nggak tahu lagi itu, karena saya tidak pernah, saya cuma belajar menghitung tata buku, membuat jurnal, membuat narsel. Saya tidak belajar bahasa Arab secara teratur itu. Walaupun saya sudah soal belajar Al-Quran dan membelajar Al-Quran itu saya insya Allah sudah belajar dengan orang tua saya. Tapi tidak belajar bahasa Arab secara sesuai dengan tata bahasa Arabnya. Nah, ketika ini menarik ini ketika ujiannya menghitung Wahid, Isnan, Selasa, Arba kan sampai 5 dapat, padahal dimintanya 10. Jadi gimana? Dia saya bilang, dia penguji waktu itu bilang saya, Anda mau masuk fakultas sastra Arab, tapi Anda berhitung sampai 5 nggak bisa. Tapi saya bilang, Pak, saya nggak bisa hitung sastra Arab, tapi saya Bapak suruh baca Quran dan Bapak suruh saya menerjemahkan Al-Quran. Insya Allah sebagian Al-Quran itu saya sudah terjemahkan. Saya selalu mengikuti pengajian, dan saya ini adalah aktivis masjid. Jadi saya bilang dari segi pengetahuan fikih, pengetahuan apa sudah, cuman saya menghitung jadi perhatian saya. Karena saya di sekolah itu menghitung uang orang lain. Nah, gitu. Jadi akhirnya semangat saya itu mereka minta, oh kalau begitu Anda siap enggak untuk belajar bahasa Arab? Nah, saya bilang siap. Nah, buktinya apa? Setelah tingkat 2, waktu itu masih naik tingkat, bukan di semester. Setelah tingkat 2 naik tingkat, saya pindah jurusan, Pak. Saya pikir waktu itu sejarah nih, mungkin saya baca sejarah bisa gitu. Walaupun sejarah itu merupakan sebuah profesi yang luar biasa juga ya. Tapi waktu itu saya minta untuk diizinkan pindah jurusan. Alhamdulillah, jurusan saya sejarah muda, saya sastra Arab, itu adalah jurusan bahasa Arab, bukan jurusan sejarah. Nah itu Pak. Jadi pada akhirnya selesai di usia yang sudah lanjut lah kata orang ya. Tapi usia boleh muda, tetapi usia boleh tua, tetapi semangat tetap muda. Ya, jadi artinya 74 saya selesai sastra BA. 2005 saya baru mendapatkan S1. Jadi itu kira berapa, 15 tahun ya, 16 tahun ya. Oh ya, 15 tambah 4, 20 tahun. Baru kemudian saya dapat S2 tahun 2015 dan S3 2025. Jadi itu yang bagi saya adalah semangat ini mau saya wariskan pada, dan banyak kawan-kawan yang di bawah saya dan dia punya semangat dengan melihat saya itu, mereka wah kalau begitu Buya saja yang umur 5 tahun masih mau kuliah, apalagi kita aja. Dia ada yang sudah ikut semangat itu. Nah, itu barangkali Buya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini contoh bagi cuman barangkali pernyataan closing saya begini, saya mendapatkan doktor ini bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Saya sudah masa pensiun, pensiunnya sudah sekian kali lipat, sekian kali berkali pensiun. Saya tidak pegawai negeri. Saya cuman tujuan saya satu saja, adalah memperkuat legitimasi dakwah saya itu aja. Dengan saya doktor di bidang akademik, tentu legitimasinya akan lebih kuat. Itu aja, penguatan dakwah, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan untuk kerja sini, kerja situ, tidak ada. Tujuan saya ingin apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan, insya Allah akan lebih diterima, lebih diyakini oleh
orang yang mendapatkan pesan-pesan dakwah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.